Ketua dan anggota Panitia Khusus, DPRD melanjutkan rangkaian kunjungan kerja usai meninjau progres pembangunan RSUD Kolaka Timur. Rombongan kemudian bergerak menuju titik berikutnya yang telah dijadwalkan, guna memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai rencana dan kebutuhan masyarakat di lapangan. Dalam kunjungan tersebut, Pansus kembali melakukan pengecekan langsung, berdialog dengan pihak terkait, serta menghimpun berbagai informasi penting sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi ke depan. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan, agar setiap program pembangunan benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Kalian PPTK? Itu saya telepon ini lalu. Kenapa di sini kita? Saya telepon di sini drenase. Oh, dari nasi sini, anunya perkebunan. Ya. Oh, mobil lihat. Ada ini. Ini apa yang mau diperiksa? Drainase. Gimana drenasenya? Bukan Gimana? Kerjanya dinas apa? Ada juga. Ini. Moncong. Astaga. Ini belum dipakai toh? Ada deh. Belum dipakai Ini ini baru berapa bulan ini? Sudah dipakai sekolahnya. Ini pelafonnya ini terbuka kami begitu. Kapan selesai dikerja ini? Tahun lalu bulan 12. Coba di zoom itu bisa lihat. Itu plafonnya sudah terbuka itu. Nanti tanya Apa kekurangannya di sini, Bu? itu Yang sana. sudah dikerja oleh PJD yang mana yang rusak itu? Apalagi yang rusak ya selain plafon. Air, pelapor. Oh, air Bocor. Iya. Oh, bocor ini. merembes. Iya, di dalam juga. Oh, dalam juga ada. Dari sana buka ini. Buka kan? Coba ambil. Berapa anggarannya nih? Anggaran 93. Ini kan ada retensinya ini. Tolong. Nah, ini belum berapa dia berakhir kan dia kan biasanya kalau kegiatan begini ada retensi. Ah, itu juga ada bocor. Nah, itu. Jadi jangan ditahan retensinya, diperbaiki dulu itu. Berarti ada bocor-bocor begini. Cuma satu. Berarti yang itu. Oh, tidak. Ini yang 93 yang hanya yang sana. UKS. Iya, bukan ini. Bu Ena juga. Oh. UKS, Bu. UKS itu Ini UKS. Bu aja. Oh, ini bagus sih. Ini. Desain ini ya selesai. Desain. Berarti retensi belum diambil. Berarti retensi belum diambil ya. Ini perusahaan apa? Penyediaannya tidak muncul dari dinasnya juga. Ibu, saya wawancara ibu guru di sini. Iya. Ini kalau hujan bocor. Iya, remes. Rembes, jatuh di bawah. Itu berarti kualitas bangunannya tidak bagus. Begitu toh, artinya sudah belum panjang umurnya sudah ada kerusakan. Begitu toh. Nah, bagus. Nanti kita juga atensi nanti sama dinas Dikbud ya. Iya. Dikbud. Kebetulan beliau juga ini mantan kontraktor masuk di wakil rakyat toh, jadi dia pasti lebih paham. Ini apa? Retensinya pasti masih ada. Karena Iya, harus diperbaiki toh. diperbaiki dulu. Itu nanti di Tapi perusahaannya, makanya seharusnya ini Dikbud ini hadirkan dia punya Iya. pelaksana, Kontraktornya. seharusnya kontraktornya supaya disampaikan. yang kedua siapa? Ibu tahu? Saya kurang tahu. Kurang tahu. Nah ini kekurangan Karena ini dia kebijakan, kami Jadi tinggal terima. saya mohon izin menyampaikan bersama teman-teman mewakili Pansus. Pansus ini perwakilan kelembagaan kami DPR. Marwahnya DPR itu kami ingin menunjukkan bahwa benar-benar DPR itu sebagai kelembagaan perwakilan rakyat bekerja. Tujuan kami hadir untuk memastikan bahwa produknya berkualitas, bangunannya bisa berumur panjang puluhan tahun. Nah, hari ini kita melihat belum sampai sebulan, belum sampai setengah tahun sudah ada yang bocor. Namun dalam aturan regulasi kontraktor pelaksana ini ada aturan yang mengatur bahwa ada retensi 5%. Jadi itu uangnya masih tersimpan. Kami minta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Merespon ini, kami juga akan melaporkan ke Pak Bupati bagaimana kinerja daripada setiap OPD agar supaya semakin ke depan semakin berkualitas produk-produk apa yang diprogramkan. Nah, kami harap dana retensi ini digunakan secepatnya untuk memperbaiki atap yang rusak sehingga menembus plafon dan bocor sampai di lantai. Ini ini bisa mengganggu proses kerja di dalam ruangan ini. Padahal anggaran itu uang rakyat. Nah, ini juga bocor. Ini plafon-plafonnya ini Plafonnya ya. itu sudah terbuka. Nah, ini bisa menjadi rekomendasi pansus ya. Iya. Pak anggota pansus, rekomendasi pansus nanti setiap OPD yang hasil kunjungan kita untuk kita laporkan segera diperbaiki. Ini instalasinya memang begini. Ada meterannya, ada di sini dalam kontrak. Oh, di depan. Oh, saya lanjutkan agar supaya menjadi atensi pemerintah daerah seperti Bapak Bupati sebagai pengambil kebijakan tertinggi turun OPD-nya. Kami hari ini pansus turun tidak didampingi oleh kontraktornya, tidak didampingi oleh PPTK-nya ataupun PPK-nya. Tidak ada gambar yang kami diberikan. Padahal dalam ruang-ruang rapat pansus OPD semua hadir. Itu kami telah sampaikan dalam pemeriksaan pansus di lapangan harus dihadirkan kontraktornya, gambarnya, PPTK-nya, PPK-nya kalau perlu, atau minimal salah satu dari itu utamanya penyedia. Saya kira itu mungkin ada penyampaian dari teman-teman pansus. Ya, sudah cukup itu, sudah jelas. Oh iya. Atas sampai sini 300 meter. Nih, pas 300 pekerjaan jalan produksi perkebunan. Kita tidak tahu ini, mau bertanya sama siapa ini. Ini dikerjakan pada tahun 2025, panjangnya 300 meter. Secara umum saya melihat bagus. Bagaimana kita lihat ini kualitas pekerjaan ini? Bagus, kerjanya bagus. Dari sisi campuran permukaan lapisannya kuat. Ini hanya itu saja, kontraktornya tidak ada. Kita mau tanya di mana, gambarnya juga tidak ada. Kita juga tidak bisa melihat begitu. Nah ini saya dapatkan ada patahan konstruksi. Kita juga mau lihat gambarnya, kita tidak tahu apakah dalam gambar itu harus ada pembersihan pinggir atau tidak, atau hanya cor langsung saja. Ini ada patahan seperti ini, mungkin menjadi atensi buat kita kenapa pekerjaan ini ada patahan seperti ini, begitu. Yang seharusnya tidak ada patahan. Oh, sambungnya, dia terus potong-potong. Ini sempat ditempel ini sempat ditempel, tapi terbuka kembali. Nah, ini ada temuan patahan ini, patah ini. Sebelah sana juga patah. Jadi saya minta dinas-dinas OPD itu kontraktor yang pekerjaannya selalu bermasalah di blacklist saja, gitu. Nah, kadang kontraktor pinjam-pinjam perusahaan sehingga tidak ketahuan. Padahal itu juga yang kerjakan. Nah, ini penyakit lama yang harusnya dibereskan oleh pemerintahan saat ini, gitu. Jadi warning, jangan lagi dikasih kontraktor yang kerjanya tidak beres. Mana Om? Kontraktornya apa? Kontraktornya? Bukan. Oh, bukan. Dari perkebunan? Iya, perkebunan. Oh, pegawai perkebunan? Iya. Siapa namanya? Niswar. Pak Niswar. Oh, sebagai apa kita di sini? PPTK-nya? PPTK. Oh, kita PPTK-nya. Iya. Dari Kendari? Iya, sama-sama Pak Kadis tadi. Kenapa enggak pakai baju dinas? Dan sementara Pak, perjalanan jadi sementara. Sebenarnya kita perjalanan dinas ini. Ini siapa yang kerja ini, Pak, kontraktornya? Saya kurang paham kontraktornya siapa ini, Pak. Tapi Kok bisa? Ini Tender kah? Anggaran berapa ini? anggaran 100 lebih kayaknya, Pak. 100 lebihnya berapa? PPTK-nya harus tahu anggarannya berapa. Kalau 150, 150. 180 berapa? 168 kan. 8. Mana gambarnya? Mana dokumennya? Ada? Coba. Kontraktornya siapa yang kerja ini? Anunya Pak. Panjangnya memang berapa?
200 berapa? 220 kah itu? Oh, tapi di Sampai sana 300 meter. Terus 300. Salah itu Pak. Paham PPTK ini tidak tahu ini. Bagaimana ini? 200 lebih kalau tidak salah ini. Ini jadi bahan rekomendasi pansus ini. Pemdanya, OPD-nya ada satu proyek. Dia tidak tahu berapa pastinya panjangnya. Dia tidak tahu berapa pastinya anggarannya. Kita tanyakan sama PPTK. PPTK kok tidak bisa menghafal nilai kontraknya begitu. Ini lebarnya berapa, cocok enggak? Begitu Pak. Kalau ini patahan sebenarnya karena sambungan, enggak masalah. Sambungan enggak masalah ini kalau ini. Seperti tadi saya sampaikan, enggak masalah kalau sambungan ada patahan toh. Karena Di sini tidak sudah memberikan nih. Oh iya, sudah Pak Mulyadi. Iya. Minimal sekdir, kepala bidang. PPTK Pak Niswar pegang gambar? Tupoksinya. Iya. Pegang gambar? Berapa? Tidak. Enggak Pak. PPTK Saya ini harus berjalan pegang gambar. sementara berjalan ini. Baru ditunjuk. Saya di desain. Iya. Halo. Iya, jadi ini berapa panjangnya, So? 2,60 meter lebarnya. Benar tidak? Coba buka. Mudah-mudahan lebih. Biasanya 2,5. Coba di sini. Ketinggian, Pak. Lebarnya. Berapa senti? Oh, 2,50 lebarnya. Coba di sini. Berapa? Lebarnya 13 itu. Kita ini datang ini, Pak Perencana, datang buta-buta ini. Tidak ada gambar, tidak ada yang tempatnya kita PPTK-nya, dia tidak mengerti berapa anggarannya pastinya. Begitu tuh. Berapa panjang pastinya? Kita orang di sini, kita tahu ini jalan. Ini di jalan 300 meter. Ini. Pak PPTK, apa tak? PPTK Pak Niswar. Terus. Ini jalan 300 meter. Dia dikosongkan di sana karena kasihan ini tetangga kalau dia tidak nikmati yang bagus. Makanya kita lari ke sini. Saya mau tanya singkatnya, kita puas nih? Sangat-sangat Oh, iya. puas. Malah kita berterima Kerjanya bagus. Bagus sekali. Dan ini yang kerja keluarga orang di sini. Oh juga. Ya tenaganya Tenaganya, kerjanya. iya. Kalau itu Iya. oke, mantap. Iya. Ya saya hanya tugas karena dimasukkan dalam pansus, mewakili kelembagaan dan teman-teman DPR, Iya. Memastikan bahwa produk yang dikerjakan oleh pemerintah yang mereka telah ajukan ke kami anggarannya itu benar-benar berkualitas. Iya, berkualitas. Dari sisi pekerjaan bagus ini. Sangat bagus dan kita berterima kasih Iya, kepada pemerintah terus. Pemda karena ini kan sangat rawan di sini jalan. Nah ini masih kurang, masih perlu Iya, ditambah. ini Berapa ratus makanya. meter lagi? Pokoknya ini tembus SMA. Masih berapa kilo? Saya kurang tahu kalau Ada deker situ harus dibangun? ada jembatan. Jembatan, Iya. berapa lebarnya? Pokoknya jembatannya luas, bisa masuk mobil sampai Enggak, sana. maksudnya jembatan sudah jadi? Iya, sudah jadi. Permanen? Permanen. Oh, berarti tinggal ini saja. Iya, Ini kan ini- jalan produksi. Ini kan lorong. Jadi Tembus. ini dulu saya mau sambungkan supaya tersambung. Ya, sambung. Berapa panjangnya ke sana tembus SMA? Saya kurang tahu juga. Ada 1 kilo? Kira-kira lah. Ini ada retakan ini. Ini ada retakan di lantai. Jadi saya mudah-mudahan kayaknya ini deh. Ada retakan di lantai. Plat gantung. Wah ini saya coba identifikasi pekerjaan ini, plat gantung tangga, ada retakan di sini. Nah ini perlu kajian teknis dari sisi struktur, apakah tidak membahayakan ke depannya, jangan sampai runtuh walaupun ada pembesiannya. Nah, apakah juga terlalu tipis atau gimana?
Belah ini. Nih. Terbelah ini. Ini struktur tangga ya, sambungan terbelah. Coba ini BPK kalau datang memeriksa seperti ini, kalau ada patahan begini, bagaimana konsekuensinya terhadap struktur dan keselamatan orang ketika gedung ini sudah berfungsi dan digunakan oleh orang yang bertugas atau kerja di tempat ini, begitu. Jangan sampai semakin tambah parah. Ya, secara struktur sesuai desain. Tinggal sebenarnya kehadiran kita dari sisi pansus mewakili kelembagaan DPR melihat secara faktual cara kerja atau metode kerja yang utama dalam pekerjaan proyek, utamanya di pekerjaan struktur lah yang menentukan, karena di situ ada unsur yang bekerja, ada gaya, ada momen. Nah, momen dan gaya ini menurut kami dari sisi engineering itu kalau tidak sesuai perhitungan bisa berbahaya terhadap tingkat keselamatan orang yang akan menggunakan gedung ini. Gitu. Jadi tugas-tugas kami memastikan kualitas ini benar-benar, kualitas pekerjaan ini benar-benar. Nah sekarang ini seperti ini, pekerjaan tangga setelah dikerjakan terjadi penurunan, degradasi. Ini sangat berbahaya sebenarnya dari sisi struktur. Apakah kedepannya kajian teknis akan terjadi kegagalan struktur tangga sehingga nanti jangan sampai runtuh? Nah itu berbahaya kedepannya, begitu. Pasti uang rakyat itu akan sia-sia, begitu. Begitu. Bu. Enggak ada pembersihan sambungan. Terkilir loh. Ada Pak Karis? Pak Karisnya nggak ada. Lagi rapat Pak di Polres. Rapat di Polres. dalam rangka untuk Meletakkan batu pertama. Harusnya kita itu ada Pak Karis ikut apa? Kita diskusikan bagaimana ini alat berat ini terkait pemasukannya PAD selalu kita sebutkan di DPR. Alat beratnya di mana? Kalau laporannya Alat beratnya di PTD. selama ini Nanti kita ke sana, Pak. disewa-sewa, kita juga ada tracking data kan? Data. Seharusnya kalau orang prediksinya miliaran harusnya masuk PAD itu. Jadi disewa tidak dilaporkan, begitu tuh. Begitu. Kan kemarin diributkan Pak Ketua di sini. Iya ya, Pak. Kita alat berat kita pemeliharaan. Sini ada pemeliharaan. Tahu apa tadi judulnya ini? Ini semua kabit-kabitnya nih. semua kelola penataan gedung kantor. Penataan gedung kantor. Ini swakelola ini. Swakelola. Swakelola. Makanya saya tanya apa indikator swakelola itu? Apakah akan masih efektif? Efektif anggarannya semakin tidak banyak di ini, atau swakelola ini kan juga tidak melibatkan pengusaha lokal kan? Iya kan? Nah apa gunanya mereka itu pengusaha-pengusaha lokal sudah dilibatkan? Kalau swakelola Besar anggarannya swakelola. 500 juta ya anggarannya. Tahun ini. Atau yang ini atau gedung ini? Gedung ini swakelola. Kalau swakelola yang kerjakan PU sendiri toh, dinas sendiri. Terus yang ngawasi dinas itu dinas sendiri juga. Wah, Kita saling mengawasi. pekerjaan yang kerja dia, yang ngawasi dia sendiri. Ah, cocok. Objektif nggak tuh? Bagus juga itu. Ibu jerak. Kita fokus alat berat, sewa-sewanya. Ini selama ini sudah diributkan sejak tahun lalu deh. Enggak, kita kesana aja. Di workshop. Iya, di workshop. Kita ke workshop aja. Panggil aja Pak Ketua. Tapi kan workshop itu kan hanya tempat penyembangan alat saja. Tidak, di situ juga ada yang bertanggung jawabnya, ada yang bertanggung jawab di sini. Ya. Ada yang bertanggung jawab. Ada kepala workshopnya juga. Ada kepala PTD yang selama ini tidak bisa kita deteksi, identifikasi kebocoran pemasukannya bagaimana. Iya, kita Apakah kita harus percaya saja kalau PU bilang PAD kami 200 kemarin tuh 200-400 lebih juta, begitu toh? Itu Nggak pasti bisa. poinnya ke penyewaan alat tuh. penyewaan alat. Nah, pertanyaan kita, benarkah sepanjang tahun hanya segitu?
Gitu. Sedangkan laporan masyarakat itu kan ada yang bilang sebenarnya itu kalau masuk semua miliar itu. Aku tanya Pak, ini penanggung jawab suatu kelola siapa? Langsung kepala dinas. Oh, bukan. Siapa? Ini kalau eksekutannya bukan kepala dinas, Siapa? ada staf juga, tapi dia sama-sama Pak Kadis rapat di Polres. Logistik, bagian logistik. Bukan di Cipta Karya juga. Siapa? Oh ya, Ilham. Ibnar. Ibnar. Iya. Ilham kabitnya toh? Dia kabit. Karya. Nah, penanggung jawab alat Kalau itu Ibnar. selama ini Dani Pak. Dani. Alat. Oh, Dani. Iya, karena ini berarti kan dia di Cipta Karya. Jadi di sini itu alat ada juga. Ada penilainya dia. Mm-mm. Di mana Ada- awalnya tempatnya? Dia di apa ini Poniki. Di Oso. Kita cek. Workshop itu. Ayo, Mi. Kita ke workshop aja dulu. Iya, iya. Ini saya mau berikan warning. Swakelola ini kan apa namanya rasionalitas anggarannya kan kalau dibilang kurang anggaran kan berarti anggaran kan tidak pernah cukup. Jangan sampai ini akal-akalan saja supaya dinas ini main proyek. Ini kan tidak boleh. Psikologisnya di situ. Psikologinya di sana. Kalau daerah ini dinasnya juga ikut main proyek, maka tidak ada guna-gunanya itu masyarakat pengusaha lokal dilibatkan. Makanya saya sampaikan sama Kadis, jangan sedikit-sedikit swakelola, sedikit-sedikit swakelola. Padahal miliaran itu. Padahal anggarannya banyak, 500 juta ini kan lumayan banyak. Coba kasih Kita peluang-peluang punya untuk pengusaha-pengusaha lokal lokal. di sini puluhan. Transparansinya Jadi bagaimana? penonton. Dari dinas PU yang awasi, dinas PU juga yang kerja, ini dan lain sebagainya itu kan nggak benar kalau kayak gitu swakelola di ini. Kenapa nggak ditenderkan kalau saya tanya? Kan bisa kan ditenderkan. Nah ini kan jadi masalah. Sehingga yang terjadi adalah keluhan Mengambil masyarakat, kebijakan di kali. kualitas pekerjaan juga kita nggak tahu Iya bagaimana. kali. Sehingga swakelola terus. Kebijakan harus disendirikan. Tapi ini Pak, ini sepak bola nggak pernah maksudnya nggak pernah dibahas di DPR kan? Apanya Pak? Kalau sepak bola. Kalau penentuan bahwa ini dia enggak. Enggak ada. Tapi anggaran itu dibahas. Bahwa anggarannya 500 juta misalnya untuk perbaikan. Dan tidak ditentukan apakah nanti ini swakelola atau tidak apa dan sebagainya. Siapa? Ada Pak Kadis? Ah, cocok kita pertemuan aja. Ini kita bertanya. Cari. Di Polres. Ada mereka punya hajatan peletakan data bersama kantor SIM yang Bapak bantu. Ya mall. Bukan kantor SIM-nya. Oh sudah dipeletakan? Iya. Sudah peletakan? Nah, ini mereka mau ada seremoninya. Akhirnya. Mungkin Bapak diundang itu hari Kamis di jalan. Mungkin kita Singkat saja teman-teman. baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami hormati teman-teman tim Pansus DPRD. Saya tidak perlu perkenalkan, saya kira Pak Kadis. Kami hormati Pak Kadis buka suara imam di DPRD. Mestinya Pak Kadis. Hari ini kita hari pertama melaksanakan kerja lapangan terkait dengan KPD tahun 2025. Ya, hampir semua dinas dia akan bahasakan di awal bahwa coba kita kunjungi beberapa kegiatan yang tentu tidak bisa kami kunjungi secara keseluruhan, tetapi ini secara menyeluruh kami kunjungi bukan hanya kegiatan fisik, kita termasuk juga kegiatan-kegiatan yang non fisik yang berkaitan dengan APBD. Sebentar kami akan kerja dan sebagainya. Ada memang beberapa catatan strategi Pak Kadis secara faktual, mungkin teman-teman DPRD ini berbagai latar belakang sehingga pengetahuan tidak cukup untuk menilai sebuah struktur bangunan, tapi secara kasat mata kami menemukan ada beberapa kejanggalan. Seringkali kejanggalan itu ditemukan karena adanya kondisi faktual secara fisik. Nah, di dinas PU juga ada beberapa kita temukan, sehingga itu nanti akan menjadi catatan kami ketika rapat gabungan rapat pendalaman kembali untuk menentukan rekomendasi. Bukan hanya di dinas PU, tetapi juga di dinas kesehatan juga kami temukan, di dinas pendidikan juga teman-teman temukan. Jadi Pak Kadis kami menyampaikan bahwa tugas pansus ini tidak sedang mencari kesalahan, tetapi mencoba mengkonfirmasi bahwa apa yang telah kita rencanakan, apa yang telah kita realisasikan, itulah yang terbaik buat masyarakat. Nah, kalau memang ada permasalahan yang kami temukan, maka secara objektif juga DPRD akan mengeluarkan sebuah rekomendasi untuk perbaikan daerah kita. Nah, termasuk juga sebentar ini kami akan berkunjung ke workshop
alat berat ya, alat berat dan laboratorium. Ya, alat berat. Kami akan berkunjung ke sana untuk memastikan bahwa penggunaan alat berat itu betul-betul dapat mencapai target PAD yang di. Kalau memang sifatnya disewakan berapa banyak dan lain sebagainya. Kenapa? Lagi-lagi dalam perintah pemerintah daerah, target PAD kita cukup tinggi dan juga PAD kalau banyak kan juga untuk kepentingan masyarakat. Saya kira begitu Pak Kadis, terima kasih banyak. Satu-satunya Kadis yang terima kita hari ini baru beliau, jadi memang beliau ini siap berdiskusi dimanapun. Terus tambahan saya Pak Kadis begini, selama ini kita mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa PAD kita dari sisi pemasukan alat berat dari PUPR itu menurut saya sih sangat kecil. Nah, lalu kemudian dari laporan masyarakat juga masuk ke kita yang memang perlu pendalaman lebih jauh bagaimana mengetahui benar tidaknya pemasukan itu benar-benar sesuai dengan frekuensi alat yang disewa. Nah sekarang bagaimana Pak Kadis bisa memastikan bahwa alat kita ini ketika disewa-sewa itu yang seharusnya asumsi kita misalnya bisa menjadi miliaran dalam setahun, itu kemudian bisa jadi juga ada kebocoran. Nah tugasnya Pak Kadis dalam memimpin manajerial Dinas OPD ini memastikan bahwa dengan cara apa, lalu kemudian metode apa yang harus Pak Kadis lakukan untuk kemudian bisa mendeteksi kebocoran-kebocoran itu sehingga setiap alat yang disewa itu masuk anggarannya ke dinas terkait gitu. Mungkin dengan menggunakan teknologi kan banyak teknologi sekarang gitu, sehingga kita bisa mengetahui di mana tempatnya itu alat, kemudian bagaimana mekanisme tata kelola pendaftarannya, lalu kemudian kita bisa tahu uangnya supaya bisa membantu Pemda kita dalam situasi fiskal kita yang tidak bagus. Terima kasih juga atas kehadirannya dan saran buat kami di PU. Memang alat berat di workshop itu terus terang saya pribadi juga sebagai kepala dinas memang mengakui kami masih banyak kekurangan. Yang pertama, dari jajaran saya yang ada di sana itu cuma ada 1 orang. Yang seharusnya saya memiliki di sana minimal 4 orang, 4 jabatan yang ada di sana. Yang pertama kepala UPTD-nya, kedua itu KTU-nya, itu pencatat, ketiga pengawas alat. Nah itu 2 biasanya pengawas alat. Nah itu tidak ada, cuma 1. Nah kalau saya harapkan maksimal agak susah memang. Kan biasanya namanya mengejar profit pasti ada namanya promosi, ada namanya supaya orang senang pakai alat kita kan begitu. Apa sih keunggulan saya? Nah itu kan perlu dipromosikan supaya orang pada tahu. Nah saat ini di sana staf saya cuma 1 Pak yang ada. Nah kemarin mungkin sama-sama dengan Komisi 3 ya kita sudah minta bahwa kalau boleh job-job itu diisi supaya semua ini bekerja. Nah ini 1 orang yang menghandle, dia yang menawarkan, dia yang mengelola, Siapa dia itu? juga. Dani. Cuma Pak Dani yang ada. Nah, Harusnya tambah harusnya tambah 3. Itu pejabat yang ada di sana. Itu levelnya harus PNS atau bisa ke 3 kali? Nih kalau untuk job kepala UPTD sekarang Pak Dani ini posisinya adalah KTU. Itu orang nomor 2 di sana. Sementara kepala UPTD-nya kosong. Dia merangkap. Nah, kepala UPTD itu harusnya PNS. Nah, tapi kalau untuk pengawas alatnya 2 orang ini personil bisa. Asalnya aturan P3K itu bisa digeser ke dalam lingkup kabupaten. Nah itu di over boleh sudah ada regulasi yang mengatur. Pak Kadis bisa menyurat saja, menyurat tembusan DPR toh ke BKPSDM, mengeluhkan isinya itu suratnya, kami butuh tenaga Pak, begitu sebenarnya, tinggal buat surat. Nah kedua poin saya terkait dengan alat, apakah sudah dipasangkan GPS semua alat? Untuk saat ini memang belum alat kita. Untuk operasional alat lagi tahun ini kami tidak diberi apa-apa, nol. Jadi memang dengan efisiensi yang ada saat ini agak susah memang. Harusnya kan kita juga diberi operasional untuk alat ini. Alat itu kan pembelian GPS. Pak beli GPS. Pak Kadis kalau beli GPS itu kalau saya buka di Shopee murah. Banyak kok di HP suka muncul toh GPS alat berat.
dipasang. Bahkan itu GPS-nya kalau di Rentan hilang juga itu. iya, kalau mobil rental itu sudah pasang GPS kan sama saja. Nah, kalau ada yang berani cabut GPS-nya itu ketahuan. Kalau ada yang mau main-main, Pak Polisi sembunyikan oleh polisi ada main-main pasti. Terus yang ketiga, ini Pak kan lagi tender NPP, kan? Ini krusial Pak, karena saya hanya titip pesan supaya anggota tim yang diberi ruang. Untuk itu, yang ketiga, saya tidak inginkan ada isu berkembang bahwa ini titipannya mengatasnamakan, membawa-bawa nama APH. Nah, itu bisa ribut Pak. APH pun kalau terjadi chaos, ada aksi lalu atau demo, biar pangkatnya jenderal Pak tidak berani muncul, gitu kan? Walaupun secara bukti data faktual kita tidak ada, tapi kalau dalam konteks politisi mengidentifikasi saja mendapatkan informasi itu sudah menjadi sebuah justifikasi bahwa ada yang membawa nama APH di sini dalam tender itu. Saya rasa jangan dibawa, karena kami pun bisa men-tracking kalau itu. Jadi harapan saya begitu Pak. Ini kan begini Pak Kadis. Ini tadi kita sudah kunjungan 7,7 miliar Pak, yang kesehatan itu miris. Tidak ada. Saya bukan orang teknis Pak, tapi secara kasat mata tidak ada. Hancur banget itu. Bisa, di mana itu? Bisa. Ya, 7,7 kesehatan. Itu kesehatan Pak 7,7. 7,7 kasih. Jadi tadi Pak, tadi informasi lisannya begini, 7,7 miliar awalnya diajukan 11 miliar untuk selesaikan 2 gedung. Ternyata yang ngasih saya 7,7. Tadi disampaikan 7,7 itu Pak, gedung kedua itu tidak selesai 100%, hanya sampai pelesteran saja. Apakah benar seperti itu? Nah, ini kita akan buat rekomendasi. Langsung di depannya Bupati nanti kita akan bacakan. Nah, tadi kabitnya saya minta dokumennya untuk memastikan benarkah 7,7 miliar itu hanya sampai pekerjaan gedung kedua itu pelesteran saja. Iya. Tenaga kerjanya kita tidak tahu. Bagaimana cara kita mau komplain, menyampaikan aspirasi kepada siapa? Dan jadi satu dengan KSO gedung utama ya? Enggak, beda. Ini dalam rapat pansus kan sudah disampaikan ke ketua. Pada saat kami turun lapangan, ada PPTK-nya, kalau bisa PPK-nya, kontraktornya. Nah, kita hadir di sana, tidak ada kontraktornya. Yang ada kan kontraktor yang kerja di depan, yang di ini tidak ada. Yang utama. Terkait juga dengan proses lelang ya. Lelang itu kan sudah dijelaskan sama Pak Gusti kemarin. Lelang itu ada macam-macam. Ada namanya e-purchasing, itu kewenangan saya langsung. Ada namanya tender, itu kewenangannya Pak Gusti. Ada namanya juga penunjukan langsung, dan itu kewenangan saya langsung. Nah, untuk swakelola kewenangan saya langsung. Untuk tender yang Bapak maksud NPP itu adalah proses tender. Makanya sampai saat ini saya masih bingung Bapak bicara tadi, karena proses itu masih ada sama Pak Gusti. Masih. Belum di-store ke sini. Ini biasa di tender. Iya. Saya ini juga dulu kontraktor. Biar ini saya ber-DPR. Insya Allah Pak Ketua, Jadi, saya paham itu pos maksud Bapak. kendal dalam tender itu sudah bicara non teknis. Nah, ini yang saya wanti-wanti non teknisnya. Saya tanya Pak Kadis. Tadi ada beberapa kewenangan yang Bapak punya. Purchasing, swakelola, sama PR. Iya. Cara Bapak menentukan kewenangan itu bagaimana? Begini, kalau di e-purchasing itu ada katalog kami, ada namanya di katalog kita ya. Jadi katalog kita itu kita biasa butuh produk apa. Nah, itu terbatas produknya. Misalnya produk aspal itu yang bisa masuk ya, atau pembelian motor, mobil itu bisa langsung. Nah, di situ kita akan membuka siapa sih yang bersedia masuk. Nah, boleh orang masuk? Boleh, sembarang orang yang mempunyai afiliasi ke situ dengan produk-produknya itu supaya bisa kita pilih. Nah, biasanya produk aspal itu banyak orang luar yang masuk dengan komponen produknya yang memasukkan listnya ke kami. Itulah yang jadi pilihan kami gitu. Jadi kita nggak bisa milih kamu saja gitu, nggak bisa, karena harus masuk di server kami ke keinginannya untuk saya tawar barangnya itu gitu. Itu kalau untuk proses e-purchasing ya, gitu. Nah, tapi kalau untuk proses pengadaan langsung ya, bukan penunjukan langsung itu bagian dari pengadaan langsung. Nah, kalau untuk proses pengadaan langsung, tentu kami akan menyeleksi beberapa perusahaan yang ada. Nah,
bisa. Objektivitas melakukan. Kemarin saya sampaikan bahwa yang kita prioritaskan adalah perusahaan lokal, kan begitu, supaya juga dia bayar pajak di sini. Itu yang dipakai, diutamakan dulu. Nah, itulah bahan penilaian kami. Kalau itu sudah masuk perusahaannya, oke, you setuju, silakan menawar ke saya. Nah, rumah sakit Gitu. itu yang 7,7 perusahaan Surabaya, pajaknya di sana masuk Iya. Surabaya. Menawar Gitu kan? tawar menawarnya kan berarti siapa yang penilaian tawarannya kan? Enggak mutlak. Berarti kan ada indikator objektif kan? Ya, ada indikator objektif yang nggak Seharusnya penuh. indikator objektif semua yang dipakai kan? Ya, Nggak boleh indikator subjektif. ya betul. Gitu. Nah, kalau e-katalog itu saya bisa jawab. Saya pun bisa menang. Ya, bisa Walaupun saja. Pak Kadis bilang perusahaannya itu dari luar. Di situ ada alamat. Saya tinggal telepon. Ya. Saya mau pakai perusahaan Munah. Ya, Saya bayar 3. itu sebenarnya bisa kita lakukan begitu. Usaha kita nggak mau memasukkan dirinya ke dalam, sehingga ketika kita mau pilih, bagaimana caranya kita mau pilih, nah dia tidak masuk, nah itu di purchasing ya. Jadi saya nanti ke depannya meminta Pak Kadis ke depannya itu kan Pak Bupati sudah mengatakan untuk menjaga kualitas pekerjaan itu sebaiknya untuk konstruksi jalan misalnya yang punya AMP. Pemilikan itu Pak ada poin. Kalau kita menilai ya, objektif ya, ada namanya passing grade kan kita pakai. Jadi memiliki AMP misalnya, itu poinnya penuh. Misalnya dia dikasih poin 30, itu kalau penuh milik sendiri. Tapi pertanyaannya, kalau dia sewa misalnya, itu boleh, ada poinnya dia. Biasanya poinnya setengahnya 15. Ya, otomatis kalau poin setengahnya pasti kan lebih tinggi poinnya yang punya AMP. Yang punya sendiri. Ya, itu kan kalau sudah tinggi poinnya berarti dia lebih. Kebutuhan barang saya seperti ini. Yang berminat, ayo lihat ini, tawar produk ini ya. Tapi bukan perusahaannya jalan yang ada di e-katalog. Bukan. Nah, dia punya proyek ini kan jalan. Dia begitu. pakai perusahaan yang dalam e-katalog. Begitu. Nah, ini yang dibilang non teknis, Pak. Saya sudah laporkan itu kan. Saya sudah laporkan Pak Bupati, yang masuk ini hanya 2. Dan ini semua sewa. Laporan Pak Kadis kan sudah selesai. Sudah. Harusnya sebelum proses itu berjalan dilaporkan dulu masuk, sehingga Pak Bupati kaget. Bapak melapor sudah ada pemenang. Kan sudah pemenang. Saya sudah sampaikan ke beliau sebelum saya lewat. Pak, AMP yang dekat sini ini SJS, ada juga punyanya yang di seberang sana, punyanya grupnya Agung, yang di sebelah sananya yang terdekat itu. Ada yang paling dekat di sini Pak, tapi kayaknya sudah tutup. Yang di seberang ini, ya. Botemata sudah tutup memang. Ya bukan yang masih Konawe punya. Nah, daerah kecamatan paling ujung sini itu ada, tapi sudah tutup juga. Adakah regulasi yang mengatur ke depan bahwa bolehkah Pemda ber-MOU kepada pemilik AMP agar supaya mereka masuk dalam e-katalog sehingga kualitas pekerjaan bisa baik, tidak ada lagi perusahaan dipinjam-pinjam, mereka sendiri yang masuk. Di dalam dokumen kita bagi perusahaan, karena ini biasanya kalau paket kita ini kan kecil ya, 3 miliar itu masih kecil kalau kelasnya aspal. Biasanya pemilik AMP itu ogah dengan paket kecil begitu. Makanya minimal kita ada perusahaan yang kita syaratkan itu, tapi dia berafiliasi dengan pemilik AMP, sehingga nanti ada dukungan dari pemilik AMP. Jadi ada, misalnya saya tidak punya AMP, tapi saya boleh mendaftar. Kenapa? Saya dapat dukungan SJS. Jadi kalau saya mengaspal, nanti SJS. Nah itu SJS nggak boleh lari dari kesepakatan itu. Bisa saja secara subjektif kita memenangkan seseorang, itu bisa saja. Tidak ada, sejak saya pertama jadi pegawai PU ya sampai sekarang, saya juga sering di WLP dulu, tidak ada kontraktor kita yang betul-betul bonafit. Kontraktor ditunjuk untuk bisa bonafit itu Pak, pertama dari segi keuangannya, itu yang harus dinilai dulu. Kedua, dari segi tenaga kerjanya. Ketiga, dari segi peralatan yang dimilikinya. Nanti metode pekerjaannya itu mendukung di belakang. Nah biasanya kalau ditanya, coba lihat keuangannya, nihil semua biasanya kebanyakan. Tapi mungkin ada yang berisi bagus.
Begitu ditinjau dari segi tenaga kerjanya, kebanyakan juga sewa-sewa. Misalnya, Bapak punya perusahaan A, jangan dulu. Apakah kebutuhannya SKA-nya? Gedung. Pinjam dulu gedung dari sana. Ini kan bukan tenaga kerja inti, mudah saja dikalahkan, Pak. Kenapa kita itu ingin mendorong secara faktual tadi ada Pak ditanyakan oleh Pak Supriyanto itu? Karena pengusaha yang dari luar ini Pak, ogah-ogahan. Tenaga kerja kita tidak diserap, tidak bayar pajak di daerah ini. Ketika kita mengkonfirmasi pekerjaannya, kita butuh waktu. Untung aja kalau mereka dipanggil dan datang. Sehingga yang dirugikan itu adalah kita masyarakat Kolaka Timur ini dirugikan dalam anggaran besar. Makanya kami DPRD mendesak ini Pemda, berikan ruang kepada pengusaha-pengusaha lokal untuk terlibat. Caranya bagaimana? Ya berikan pertimbangan yang objektif dengan semua variabel-variabel. Jangan hanya karena oh ini perusahaannya besar dan sebagainya lalu ini bisa dimenangkan. Makanya saya bertanya, bisa nggak diorder? Kalau bisa diorder dengan mempertimbangkan objektivitas di daerah dan berbagai macamnya, berikan dong ruang pada pengusaha lokal ini untuk survei. Mungkin kita sama-sama ingat waktu pansus kemarin, penekanan saya di garis bawah saya, kita majukan dulu perusahaan Koltim. Nah ini kita sama-sama sepakati perusahaan Koltim yang kita majukan dulu. Nah terkait tadi pertanyaan Pak Supriyanto, harus punya AMP. Nah faktanya tahun kemarin itu yang dapat Sahea itu punya AMP sendiri. Makanya kita pilih dia karena kebutuhan aspalnya bisa cepat gitu. Nah saat ini kalau kita optimalkan pengusaha lokal kita bisa saja gitu. Tapi ya dengan segala keterbatasannya, marilah kita sama-sama juga belajar bersama. Jangan nanti kalau ada jelek dikit, Pak tidak bagus itu. Nah ini karena itu tadi. Kalau kita mau angkat pengusaha lokal kita, saya sepakat. Siapa yang mau bisa besarkan mereka kalau tidak ada intervensi dari kita kan begitu. Sehingga tapi kalau ada ya sedikit meleset ya sudah, mari kita perbaiki bersama begitu, karena memang ini baru belajar kontraktor kita di beberapa pekerjaan. Kalau melesetnya temuannya 50-100 juta mungkin tidak masalah. Tapi kalau sudah 300-5 juta baru pengembalian. Itu pengembalian kan? Pengembalian. Nah itu kan kerugian asas manfaat buat masyarakat. Nah kemudian jawaban dari Pak Kadis terkait dengan masalah persyaratan itu memang benar, tapi persoalannya kalau diskusi by order sudah subjektif sekali. Ya, betul. Kalau by order, apalagi yang kemudian by ordernya itu tanda kutip pejabat tertentu yang punya kewenangan bisa mengatur persoalan-persoalan perkara, gitu kan? Menakut-nakutin. Nah itu kan itu by order, tidak melihat lagi bahwa dia punya kemampuan kok tidak, sehingga faktanya sekarang jejak digital setiap pekerjaan itu khususnya konstruksi selalu pengembalian. Nah ini kan historinya panjang Pak, beritem-item. Nah saya ingin jangan kita subjektif teman-teman juga ini, maksudnya kalaupun yang kerjakan harusnya kualitasnya bagus. Jangan anak Koltim yang kerjakan sudah rusak didiamin, lalu kemudian orang luar yang kerja rusak diributkan. Harusnya objektif. Anak Koltim yang kerja dan rusak, harusnya teman-teman tuh masyarakat, publik, stakeholder itu marahin dia. Harusnya dia yang menjaga rumahnya. Pertama untuk tadi bahwa kebutuhan mengutamakan pengusaha lokal, kami Dinas PU sepakat itu, dan digarisbawahi bahwa kami juga ingin membesarkan perusahaan-perusahaan lokal kita. Yang kedua terkait dengan alat berat ini, saya mohonkan kepada DPR supaya memberi masukan ke pimpinan bahwasanya untuk memperbaiki sistem tentu personil harus lengkap dulu yang kualifikasi supaya saya enak mengontrolnya. Nah ini tidak terbangun karena memang tidak ada pejabat yang ditempatkan di sana gitu. Dari 4 yang saya inginkan ada hanya 1 yang ada. Nah ini mudah-mudahan saja bisa terisi jabatan-jabatan kosong itu. Terus berikutnya bahwa alat berat kita ini selain juga
bicara profit, kita juga bicara sosial. Tentu paket-paket kita, semua kelola kita, paket-paket itu tidak boleh diuangkan, masuk ke PAD memang, itu harus gratis. Nah itu yang soal PU itu Pak. Itu harus gratis Pak. Jadi kami garis bawahi masalah swak kelola. Iya. Sebenarnya kedepannya swak kelola ini kalau bisa jangan lagi swak kelola ini kalau ditenderkan. Ya bisa, iya, saya sepakat itu Pak. Kalau perlu mungkin Komisi 3 atau PANS ini bisa MOU dengan PU. Ya. Poin-poinnya. Ini saya masukkan ke Bapak. Anak Koltim. Yang masukkan ini. Gimana lagi Pak? Begini maksudnya supaya ini keinginannya pejuang-pejuang pemekaran bahwa anak Koltim yang kerjakan setiap pekerjaan itu dia rasa kamu tuh cita-citanya tersampaikan. Yang jadi masalah Pak, masyarakat kita nggak mau tahu. Kaget sedikit pemerintah harus intervensi. Itu satu. Contoh saja yang di daerah Perabuah ini, yang mengecil jalan, anggaran tidak disiapkan. Tapi harus diintervensi. Nah kalau hitungan normal bagusnya harus 1 miliar itu. Faktanya kan kita tidak punya duit. Makanya kita jaga-jaga itu di swak kelola itu. Kalau ada masalah-masalah seperti itu, kita bisa action langsung. Iya, karena kalau tidak ada begitu Pak, masyarakat kita kan maunya, wih, rusak, perbaiki cepat, saya tidak mau tahu. Kan itu masalahnya. Kalau kita poskan tender, misalnya Bapak butuh waktu ini di tender dan itu menunjuk lokasi, tidak boleh lagi dipindahkan. Kan ini masalahnya. Bisa pakai anggaran BTT. Nah, BTT kita juga ini kan Bapak tahu kesehatan. Ya, andai kan BTT bagus anggarannya, ya. Seperti di WC yang Bapak sampaikan. Itu bisa. Kita larikan saja di BTT. Begitu. Nah, nanti kalau cabut itu. Ya, kalau kita sepakat jalan begitu yang sifatnya karena apa? Cuaca atau hujan. Tapi kalau tidak, kalau di BTT kan fair mainnya. Ya, kalau begitu. Tidak, baik, repot juga kita mau anggaran dari mana kita ambilkan. Poin itu kita sepakat lah. Apa ini? Selamat datang di PTSP. Oh iya, Mari silakan masuk. Ini Silakan. tiap hari ini jangan sudah standby. Jalan ya. Pelayanan plus. Baru diadakan. Mana Pak Karisnya? Selamat datang to welcome. Dan dia senang hari ini kita kunjungi kantornya. Ayo. Sini kan Pak. Oh ini gedung baru ini dah. Lama Mi. Saya kontrol apa itu? Ini semua kayaknya ini yang hancur. Memang sering disolimi. Salah satu kelemahan kita kontraktor di Kolaka Timur pinjam perusahaan kita. Sementara sebenarnya ada toolsnya di PTSP Pak Ketua. Jadi ada salah satu kewajiban BUJK pada perusahaan tersebut adalah pelaporan LKPN. Benar? LKPN. Laporan kegiatan penanaman modal. Nah, itu kegiatan LKPN Pak Ketua dilaporkan setiap semester. LKPN itu apa? Laporan kegiatan penanaman modal. Laporan kegiatan penanaman modal. Nah, betul. Seperti sampaikan kemarin di rapat bahwa kita punya capaian investasi itu 33 miliar. Harusnya lebih. Karena kan ada proyek pemerintah. Iya. Itu kan maksudnya investasi pemerintah, tapi kan tidak terlapor karena perusahaannya dari luar. Nah, seperti contoh pekerjaan 7,7 miliar di rumah sakit. Nah, itu kita deteksi ternyata Pak Ketua tanyakan dari mana ini perusahaannya? Dari Surabaya. Nah. Otomatis kan pajaknya di sana, kita bayar di sana kan. Nah, harusnya kan kalau perusahaan lokal yang dipakai masuk di sini pelaporan investasinya kan? Mungkin juga karena mungkin kita punya pengusaha BUJK juga mungkin terbatas pengalaman segala macam. Namun minimal begini, kontraktornya ya yang punya perusahaan seperti itu. Nah, ini kan lain yang kerja lain ya, punya ini perusahaan. Afiliasi pinjam. Pinjam. Karena dia begini Pak Ketua, ibarat saya punya kafe. Nggak mungkin toh saya kasih urusan nama kafeku Pak dengan menyajikan makanan yang tidak higienis. Otomatis saya akan jaga nama perusahaan saya. Ketika saya dapat pekerjaan, saya rencana mau koordinasikan dengan ULP. Apakah bisa LKPN ini menjadi syarat untuk lelang juga? Iya. Padahal ini kan dia wajib. Perusahaan itu, setiap perusahaan apapun itu, baik BUJK, perdagangan segala macam wajib melakukan LKPN. Untuk perusahaan UMK, dia setiap triwulan. Kalau yang perusahaan non UMK per semester.
itu kan wajib otomatis setiap perusahaan yang bermitra dengan pemerintah wajib kita mintakan laporan kegiatan pembangunannya. Kan kita tahu juga, oh ternyata ini bonafit ini perusahaan. Berdasarkan laporan LKPM, oh dia menghasilkan putaran uangnya besar. Kita bisa tahu dari situ. Bisa nggak regulasi ULP menjadikan syarat itu LKPM? Kalau regulasi dari UKPBJ saya kurang paham Pak Ketua, nanti saya coba dalam. Tetapi kalau setiap perusahaan berdasarkan PKPKPM wajib lapor ke LKPM perusahaan transporting tidak sampai 10 orang Pak. Paling Jong Inea punyanya Niki, kemudian punyanya Larry, yang kontraktor. Selebihnya ada yang melaporkan karena memang tidak terpakai lagi perusahaan mereka. Ini kan sudah persoalan legis lagi. Jadi si Pak Anies yang dapat proyek kebetulan dia punya perusahaan. Nah, kemudian tahun ini rencana umum peranan modal ini memang step by step. Iya. Nah, yang kami butuh terakhir ini peta potensi investasi. Sebagai gambaran Pak Ketua, peta potensi investasi ini kan ibarat investor pengen tahu Kolaka Timur, tidak perlu ke Kontim. Dia cukup buka portalnya saja. Cuman memang tidak hanya berbasis web saja, tapi kita pertama berbasis spasial. Langsung data koordinat dan luasannya real. Kemudian yang kedua, kami pastikan bahwa lokasi yang sudah dipeta-petakan itu bebas sengketa. Datanya ada di pertanahan. Nah, yang kelebihan yang kami tawarkan ini, saya kan sebenarnya mengutip salah satu inovasinya mantan Menteri Investasi yang sempat hampir di penjara itu Pak Om Lembong. Dia kan rencana mau bikin se-Indonesia itu. Yang dapat amnesti. Ya, yang sebenarnya tinggal seklik Sumatera, investasi apa di situ. Nah, saya pengen bikin di Kolaka Timur seperti itu. Khusus Kolaka Timur, dia sudah berbasis spasial. Kemudian ketika kita invest di situ, misalnya perkebunan kelapa sawit, kita invest sekian miliar, sudah bisa ditahu berapa kapan balik modalnya dan berapa potensi uang yang dihasilkan. Itu kemarin kami sudah coba bangun komunikasi dengan beberapa pihak. Berapa kemarin kita itu? 350 juta. Hanya 350 juta. 5 tahun Pak dipakai. Catat ya. Hanya kemarin memang kami pahami kasihan posisi efisiensi anggaran. Asmabadi besar sekali itu. 5 tahun Pak. 5 tahun kita gunakan hal tersebut. Nah, kemudian yang kedua begini. Saya kemarin Pak ikut kayak semacam kegiatan kepala PT SPC Indonesia dipertemukan dengan investor. Jadi sedikit cerita lucu ini Pak Ketua. Setelah kami komunikasi, saya ketemunya itu sama investor kakao dengan sawit kalau nggak salah. Setelah kita tukaran nomor handphone, kan ini kita masing-masing melobi ceritanya. Beda Pak, kalau hadis PU yang dilobi ini uang negara. Uang pemerintah dan hasil pajaknya masyarakat yang memberikan kembali ke pemerintah. Sementara kami lobby uang pribadi, uang investor. Nah, saya diajak nongkrong di Hilton.